Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah mussolian ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya berupa nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kuat, yang keseluruhan nikmat itu membuat kita bisa melanjutkan rangkaian aktivitas ibadah di bulan Ramadan yang mulia dan penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, para tabiin dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada beberapa tantangan-tantangan gitu ya. Nah, paling tidak ada 5 tantangan yang ingin saya sampaikan di dalam waktu yang singkat ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah rasa lapar. Ya. Nah, perasaan lapar ini tergantung pada apa dan berapa banyak kita makan sebelum puasa. Rasa lapar bisa muncul antara 3 hingga 6 jam setelah makan terakhir kali. Ada berbagai cara untuk mengatasi rasa lapar yang datang ketika berpuasa. Salah satunya adalah mencoba mengendalikan diri dengan tidak memikirkan tentang makanan dan mencoba untuk menahan diri. Jadi kalau kita berfokus pada rasa lapar, maka semakin laparlah kita gitu loh. Maka kita alihkan pada hal yang tidak membuat kita terfokus pada rasa lapar itu. Hal yang lain yang harus kita lakukan adalah melaksanakan sunnah, yakni sunnah sahur, makan sahur. Dari Amir bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan." Nah, keberkahan itu yang tentunya kita akan cari gitu ya. Kita akan ingin gapai di dalam sahur itu. Tapi hal yang lain, makan sahur itu akan membuat kita lebih kuat di dalam menjalankan puasa selama hari itu gitu. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan menu sahurnya. Menu sahur, pilihlah makanan berserat dan berprotein tinggi. Ini untuk menjadikan proses pencernaan itu lambat, ya, sehingga tidak mudah lapar. Gitu. Kemudian hindari menu sahur yang manis-manis. Ya, kenapa? Karena insulin akan dikeluarkan dengan cepat, kemudian cepat lapar di siang hari. Hal yang ketiga adalah hindari kopi dan teh saat sahur. Ini membuat cepat haus. Begitu. Hal yang keempat adalah disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Tubuh mempunyai waktu yang cukup untuk membakar makanan menjadi energi, sehingga badan tidak lemas. Gitu. Nah, hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah jangan tidur setelah sahur, kemudian padatkan aktivitas. Lakukanlah aktivitas yang banyak mendatangkan pahala. Sungguh sangat disayangkan ketika amal-amal ini dilipat gandakan pahalanya, kita melakukan hal-hal yang mubah saja. Mubah saja itu disayangkan begitu. Nah, banyak sebenarnya kan pilihan-pilihan aktivitas yang membuat kita tersibukkan, ya, aktivitas kita menjadi padat dan itu mendatangkan pahala. Inilah bulan di mana kesempatan kita untuk memperbanyak amal, memaksimalkan aktivitas ibadah gitu. Kemudian yang kedua adalah kurang fokus dan kelelahan. Ini tantangan yang kedua. Nah, bagaimana untuk mengatasi kurang fokus dan kelelahan ini? Adalah dengan memperbanyak mengkonsumsi air ketika di waktu tidak puasa ya. Ketika berbuka hingga sahur maksud saya. Yang pertama, memperbanyak minum air agar semua organ berfungsi dengan baik. Kemudian, untuk menjalankan fungsinya, setiap organ tubuh ini butuh air. Berapa yang kita butuhkan? 8 gelas paling tidak. Nah, bagaimana caranya? Paling tidak ini mungkin sedikit membantu ya. Menata kapan kemudian kita bisa minum air sehingga 8 gelas itu terpenuhi. 1 gelas setelah bangun tidur. Bisa jadi
karena ingin melaksanakan banyak aktivitas sunnah, begitu ya, bangun tidur kan, kemudian melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud. Begitu. Nah, sebelum itu bisa minum dulu 1 gelas setelah bangun tidur. Kemudian 1 gelas setelah sahur, 1 gelas setelah azan maghrib, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, kemudian 1 gelas sebelum tidur. Nah, maka kebutuhan air minum yang 8 gelas itu bisa terpenuhi. Itu untuk mengatasi tantangan yang kedua. Kemudian tantangan yang ketiga adalah mulut bau dan kering. Nah, solusinya adalah minum lebih banyak air saat sahur ya. Memang perlu diingat ya, bahwa mulut bau dan kering ini saat puasa tidak hanya terkait dengan air minum saja, tapi juga bisa disebabkan makanan. Jadi makanan-makanan tertentu akan membuat bau mulut begitu. Nah, tak hanya itu, ada pula cara mengatasi mulut bau dan kering saat puasa, salah satunya dengan menggosok gigi setelah makan sahur, atau berkumur dengan penyegar mulut sebagai cara yang ampuh dan mudah. Itu. Nah, ada spirit yang lain begitu ya. Jadi tentang hal-hal teknis tadi ya. Spirit mendatangkan pahala ya, atau menginginkan pahala. Terkait dengan bau mulut ini, itu saya kasih, saya tebali gitu ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh perbuatan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan akulah yang mengganjarnya. Puasa itu adalah perisai, dan jika salah seorang dari kalian berpuasa pada suatu saat, maka janganlah dia melontarkan perbuatan keji, dan jangan pula berteriak-teriak. Jika seorang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah dia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa, demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Masya Allah. Jadi ketika memang bau mulut itu tak terhindarkan begitu ya, apalagi pada saat sore hari menjelang berbuka begitu. Spirit ini yang perlu ada di dalam diri kita gitu. Bukan berarti kemudian bau mulut itu malah di ini ya, karena spirit ini lebih wangi daripada kasturi bukan begitu ya. Tapi Allah kasih posisi yang istimewa begitu bagi orang yang berpuasa, dengan menjelaskan bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada wangi kasturi di sisi Allah. Dan bagi orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang bisa diraihnya, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu Tuhannya karena pahala puasanya. Maka hal itu seperti sikat gigi dan juga berkumur itu tetap kita lakukan gitu. Hal yang lain masih dalam kondisi yang seperti sekarang ini, dalam kondisi adanya wabah ini, ya tentu dengan memakai masker itu akan sedikit menghalangi begitu ya. Ketika berkomunikasi dengan seseorang, bau mulut itu tidak sampai begitu ya. Kemudian yang keempat adalah lebih sensitif terhadap dingin. Ini terjadi gitu ya. Peningkatan sensitivitas terhadap dingin ini adalah masalah umum selama bulan puasa karena pembatasan kalori dari makanan. Nah, sedikit energi yang didapatkan, maka lebih sedikit panas tubuh yang dihasilkan. Cara yang bagus untuk mendongkrak sistem panas dalam tubuh adalah olahraga ringan, seperti meregangkan atau menggerakkan tangan, bahu, kaki, gitu. Jadi olahraga ringan saja. Nah, tidak olahraga yang membuat malah setelah olahraga nanti lemas gitu, karena kekurangan energi gitu. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kurang tidur, dan saya kira ini semuanya ya. Kurang tidur ini dapat membuat mengantuk serta berbagai masalah lainnya seperti kurang fokus, cepat marah, dan konsentrasi yang buruk. Maka untuk mengatasinya adalah dengan memiliki waktu tidur yang cukup. Kemudian makan makanan yang sehat ditambah dengan suplemen kesehatan,
atau multivitamin saat berbuka dan sahur. Dan yang ketiga adalah menggunakan waktu untuk semaksimal mungkin produktif begitu ya sebelum tidur. Jadi tidak menghabiskan waktu untuk begadang untuk hal-hal yang tidak ada faedahnya gitu ya, kungku-kungku, mabar, ya, nonton dan lain sebagainya. Jadi waktu tidur itu dimaksimalkan. Maksud saya adalah ketika rangkaian ibadah yang begitu Masya Allah luar biasa di dalam bulan Ramadan ini, adanya waktu tidur malam, ya, itu dioptimalkan pada jam-jam tertentu. Taruhlah misalkan jam 10 begitu tidur, kemudian nanti jam 3 bangun, waktu itu dimanfaatkan betul untuk istirahat. Selanjutnya untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah pada bulan Ramadan yang mulia dan penuh berkah. Nah, itulah 5 tantangan ya, beserta tips-tips untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tantangan-tantangan itu janganlah menjadi hambatan. Ketika kita memiliki cita-cita yang besar dan tinggi, maka tantangan itu wajar ada. Tetapi tantangan itu tidak menjadikan kita terhambat, berhenti, atau bahkan mengurangi aktivitas yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, maka spirit itulah yang perlu dijaga. Spirit yang tinggi, cita-cita yang tinggi itulah yang perlu dijaga. Apa itu? Salah satunya ini. Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut Ar-Royan. Yang pada hari kiamat nanti hanya dimasuki oleh orang-orang yang suka berpuasa. Tidak dimasuki oleh seorang pun selainnya. Lalu diserulah, di manakah orang-orang yang suka berpuasa? Kemudian mereka berdiri, di mana tidak seorang pun selain mereka yang masuk darinya. Jika mereka telah masuk, pintu itu pun ditutup, dan tidak seorang pun yang masuk melaluinya. Masya Allah. Ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa. Maka ketika seseorang itu memiliki spirit yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, kedudukan yang istimewa itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu khusus itu. Nah, maka ketika berfokus pada sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi, maka tantangan-tantangan yang hadir itu akan pasti bisa dilewati. Dan bukan menjadi sebagai sebuah hambatan. Memang dia wajar hadir, dia wajar ada untuk dilewati. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.